Selamat pagi pendengar program 1 RRIND di segmen pendidikan. Kembali lagi bersama saya Tasya Lesik pada pagi hari ini. Kali ini kita akan membahas tentang topik yang cukup unik dalam dunia kesehatan, yaitu tentang sindrom sinestesia. Nah, sebenarnya apa sih sindrom sinestesia itu? Untuk itu, telah hadir bersama kita Ibu Paulandolu SPSI MPSI selaku narasumber yang akan mengupas tuntas tentang sindrom ini bersama kita pada pagi hari ini. Selamat pagi Ibu, sehat-sehat ya? Selamat pagi, sehat. Oke Bu, terkait dengan sindrom ini, dikatakan ini sindrom yang cukup unik dan juga belum diketahui oleh orang awam di luar sana, termasuk saya ya Bu. Mungkin Ibu bisa menjelaskan kepada para pendengar di rumah, sebenarnya apa sih sindrom sinestesia itu dan bagaimana sindrom ini bisa terjadi pada seseorang? Sindrom sinestesia itu adalah fenomena tentang neurologis, di mana timbulnya semacam suara-suara ataupun terdengar di sekelilingnya, sehingga itu bisa juga berpengaruh dengan suara penglihatan. Jadi ada semacam terasa bahwa di luar kesadarannya dia mendengar ataupun dia melihat ataupun dia mencium aroma yang terkadang itu juga tidak secara sering dia rasakan, cuman terkadang memang terasa atau pernah ataupun sekilas seperti itu, karena itu juga bisa merangsang ataupun ada salah satu indera itu terespon yang mungkin saat itu juga si individunya itu merasakan seperti itu. Jadi semacam lebih kepada kondisi melihat bahwa fenomena neurologis ini di mana sekelilingnya mungkin dia merasa bahwa saat itu dia berdiam diri, terus tiba-tiba dia mungkin melihat ataupun dia mendengar ataupun dia mencium yang saat itu juga yang saat itu dia alami seperti itu. Oke Ibu, seperti yang Ibu katakan tadi, ini terkait dengan ini sistem neurologi seseorang. Ini mungkin Ibu dari yang Ibu jelaskan tadi, kira-kira ini sindrom ini punya tidak ini jenis-jenis tertentu begitu, seperti ini sindrom lain atau penyakit lain begitu yang mungkin lebih spesifik seperti itu? Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa ini adalah fenomena neurologis di mana terjadi adanya mungkin suara ataupun penciuman ataupun penglihatan, sehingga itu pun termasuk pada jenis-jenis sinestesia itu sendiri, di mana dalam sekelilingnya dia mungkin tiba-tiba melihat ada beberapa warna. Mungkin antara saya dengan adik melihat bahwa ini warnanya hitam, tapi mungkin adik melihat itu warna hitam, mungkin saya tidak melihat itu warnanya hitam, mungkin saya melihat disitulah yang terjadi bahwa ada semacam di luar indera responnya itu, bahwa saya melihat dari sudut pandang si sinestesia ini. Jadi bisa jenisnya bisa warna, begitupun pola ataupun bentuk. Mungkin adik mereka melihat bahwa itu dilihat bahwa bentuknya itu bulat, mungkin sayanya melihatnya karena saya mungkin cenderung ke sindrom sinestesia itu, mungkin saya melihat ternyata dia tidak bulat ataupun mungkin dia lebih spesifiknya lonjong atau seperti itu. Kayak abstrak gitu ya Bu? Ya, karena mungkin saat itu juga langsung panca indera saya mungkin melihat suatu bentuk ataupun benda seketika itu. Jadi itu kan secara responsif seperti itu. Terus begitupun tadi yang saya sampaikan, jenis-jenisnya termasuk aroma ataupun penciuman, karena itu kan menyangkut tentang indera kita, di mana respon kita langsung menilai mungkin suatu bentuk ataupun sekeliling kita mencium sesuatu hal yang mungkin ada mereka mencium yang lain, begitupun saya lain. Begitupun ada juga jenis sentuhan, mungkin yang terjadi di sekeliling kita itu kan terasa mungkin apa yang kita rasakan juga berbeda, mungkin dari sentuhannya ataupun mungkin dari udara, sehingga kita sendiri merasa bahwa sentuhannya mungkin ada yang mungkin terlalu kuat, ada yang mungkin biasa saja seperti itu. Oke Bu, setelah dari tadi kan ada 4 jenis, ada warna, bentuk, terus ini seperti yang Ibu katakan tadi sesuai dengan aroma atau penciuman. Kira-kira ada tidak ciri-ciri umum atau ciri-ciri tertentu yang membuat kita bisa mengetahui kalau orang itu adalah seorang pengidap sinestesia? Karena seperti yang sudah kita bahas di awal tadi, ini merupakan sindrom yang orang awam kurang ketahui. Jadi mungkin supaya para pendengar di rumah itu bisa lebih peka gitu ya, para pendengar. Jadi mereka mungkin bisa, orang-orang di sekitar mereka mungkin ada yang pengidap sinestesia, tapi mereka tidak tahu ciri-cirinya seperti apa. Biasanya gejala-gejala itu biasanya bisa tumbuh tuh dari usia anak-anak ataupun usia kecil.
mungkin keluarganya ataupun orang-orang terdekatnya mungkin sudah tahu kalau memang dari kecil ataupun dari anak-anak sudah terbawa hingga nanti dia dewasa. Jadi mungkin kesehariannya dengan anak yang punya ciri-ciri sinestesia itu bawaan dari kecil, sehingga pas nanti dia sudah dewasa mungkin dia sudah merasakan sendiri bahwa oh ternyata antara saya dengan mungkin orang lain itu saya mungkin lebih unik ataupun saya mungkin lebih cenderung ke sinestesia itu karena ada sudut pandang ataupun pemikiran-pemikiran dari panca indera saya yang saya miliki ternyata orang lain tidak miliki. Jadi kalaupun itu sudah terjadi sudah bisa terasa dari kecil hingga nanti terbawa saat dewasa itu, sehingga bisa dalam berproses itu kan bisa tahu bahwa dalam penciumannya, dalam penglihatannya, mungkin dalam sekelilingnya, jadi dia akan terbawa. Kalaupun misalnya kedekatan di dalam keluarga ataupun orang tua itu kan mungkin sudah tahu bahwa gejala anak ini kayaknya kok berbeda dengan anak yang lain seperti itu, sehingga nanti akan terbawa sampai di dewasa, sehingga nanti orang tuanya tahu ataupun bisa mengkomunikasikan bahwa anak saya mungkin agak berbeda dalam panca inderanya seperti itu. Mungkin ada hal-hal yang mungkin saat itu secara responsif, mungkin apa yang dialami anak orang lain dengan anak saya itu berbeda seperti itu. Dan lebih kepada panca indera secara responsif dari pendengaran, tadi yang penciuman, sentuhan, penglihatan. Jadi ciri-ciri itu yang biasanya nanti dari kecil itu dia akhirnya pribadi itu akan merasa bahwa kok saya dalam melihat suatu hal kok saya dengan teman saya itu berbeda, sehingga mungkin mereka bisa membawanya dari kecil hingga besar gitu kan. Kalaupun misalnya bahwa ciri-cirinya entah tahu ataupun tidak tahunya, mungkin dia secara dikomunikasikan sehingga merasa oh saya kok gini, ternyata oh saya termasuk pada ciri-ciri sindrom sinestesia. Oke, jadi kesimpulannya Ibu ya, ini ciri-ciri sindrom sinestesia yang bisa kita ketahui ini itu dari kesehariannya mereka dan juga kesensitifan dari pengidapnya itu kepada lingkungan. Oke. Ini yang paling penting nih Ibu dari semua yang sudah kita bahas tadi. Para pendengar di rumah pasti mereka itu ini penasaran gitu. Kira-kira sindrom ini bisa tidak disembuhkan? Mungkin melalui terapi dan juga lain sebagainya. Gimana? Saya rasa kalau sindrom ini bukan suatu penyakit ya ataupun apa, mungkin itu hanya sekedar bahwa mungkin dia merasakan lebih kepada psikologisnya. Jadi kalaupun untuk disembuhkan selagi itu tidak berbau negatif, saya rasa tidak perlu untuk harus ditangani begitu. Yang penting kan tidak merugikan. Seandainya pun kalau untuk sembuh ataupun tidak, saya rasa bahwa ini bukan hal yang terlalu negatif gitu. Jadi kalaupun misalnya kita bisa menempatkan maksudnya kita mungkin misalnya saya sinestesia, kalau saya bisa menempatkan hanya sekedar mungkin ada semacam responsif yang saya lakukan, kalau itu tidak terlalu berpengaruh yang negatif, saya rasa tidak masalah. Karena itu kan terkadang juga dari pembentukan pola pikir kita di bawah alam sadar kita, mungkin lebih kepada bisa jadi saya juga berhalusinasi antara pemikiran saya dengan orang lain berbeda, karena itu kan bersifat responsif, jadi seketika langsung, jadi dia langsung respon. Jadi saat itu kalau memang sudah ya sudah seperti itu. Jadi bukan karena langsung terbawa karena pemikiran saya dengan orang lain berbeda, itu bukan seperti itu. Karena kembali lagi itu bukan gangguan medis atau penyakit yang perlu dikhawatirkan, karena itu hanya karena mungkin kemampuan ataupun pola pikir secara stimulus yang langsung. Jadi saya rasa tidak perlu bahwa harus disembuhkan atau apa, selagi itu memang tidak mengkhawatirkan. Oke, baik, karena ini tadi Ibu sudah katakan bahwa ini bukan gangguan medis yang perlu disembuhkan. Berarti para pengidap dari sindrom ini hanya perlu mendapatkan pendekatan dari orang-orang di sekitar, mungkin supaya mereka tidak merasa insecure dengan diri mereka yang berbeda karena sindrom ini ya Bu ya. Iya. Jadi kan mungkin kalaupun misalnya kita berbeda dalam stimulus atau responsif juga, saya pikir ya sudah hanya sekedar oh ya pemikiran saya, pandangan saya dengan orang lain berbeda, tapi ya sudah selagi itu memang tidak mengkhawatirkan, tidak masalah. Kan bukan berarti berbeda harus negatif atau apa, kan tidak. Mungkin hanya sekedar saat itu karena stimulus dan responsif saja, dengan seketika juga langsung terpikirkan dengan pola pikir seperti itu.
Oke, terima kasih Ibu untuk informasinya dan juga telah hadir bersama kami pada pagi hari ini. Harapan saya semoga kedepannya kita bisa bertemu kembali Ibu. Tetap sehat. Terima kasih Ya, Ibu. terima kasih. Oke, para pendengar di rumah, seperti yang sudah kita dengarkan dari narasumber kita tadi, sindrom ini merupakan gangguan neurologis yang terjadi pada seseorang, baik itu secara genetik ataupun terjadi karena pengaruh lingkungan di sekitarnya. Nah, harapan saya dari bincang-bincang kita pada pagi hari ini agar kita bisa lebih peka terhadap orang-orang di sekitar kita dan juga bagi para pengidapnya agar tidak insecure pada diri mereka karena sindrom yang unik ini. Nah, para pendengar, terima kasih sudah bergabung dengan bincang-bincang kami pada pagi hari ini. Stay healthy, tetap patuhi protokol kesehatan. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi.